Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemudahan yang diberikan kepada kita, khususnya di kesempatan siang yang baik ini kita kembali dipertemukan dalam bingkai kajian siang, yang mana insyaallah ta'ala di kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang sebuah kitab yang berjudulkan Muamalatul Hukam fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Hukum bermuamalah terhadap penguasa menurut Al-Quran dan Sunnah. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan pendengar setia di surah Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di sini insyaallah ta'ala kita akan masuki fasal bahasan yang kedua yang disampaikan oleh al-muallif Syekh Dr. Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah di dalam kitabnya Muamalatul Hukami fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, yang mana di fasal bahasan yang kedua ini, ya, setelah beliau menjelaskan panjang lebar di fasal yang pertama tentang kaidah-kaidah yang terkait dengan kepemimpinan dalam Islam, dan beliau di situ menyebutkan 6 kaidah penting yang sudah kita sampaikan penjelasannya. Beliau menyambung dengan bahasan penjelasan tentang kedudukan yang tinggi bagi seorang pemimpin dari sudut pandang syariat Islam. Ya, jadi fasal yang kedua ini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang kedudukan pemimpin dalam tinjauan syariat Islam. Seperti apa sih Islam menjadikan dan meletakkan pemimpin itu di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, di tengah seluruh umat ini? Apakah Islam mengajak kepada umatnya untuk membangkang, menolak pemimpinnya, untuk tidak menghormati, menghargai, atau justru menghinakan pemimpinnya? Ataukah sebaliknya, Islam menempatkan pemimpin di tempat yang tinggi dan mewajibkan kepada umatnya untuk menghormatinya, menghargainya, dan menjunjung tinggi, ya, pemimpin tersebut. Dikatakan di sini oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, ulul amri lahum makanatun 'aliyyatun wa manzilatun rafi'atun jaliyah. Para pemimpin, ya, pemimpin kaum muslimin yang menjadi kepalanya seluruh umat, yang mengatur semua urusan umat, ya, mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka memiliki, ya, kedudukan yang agung, yang sangat jelas sekali. Dia mengatakan demikian karena apa yang telah beliau ketahui dari perjalanan meneliti hukum-hukum syar'i dari nas-nas syar'i Al-Quran dan Sunnah, demikian pula asar para sahabat, mengerucut pada satu kesimpulan
bahwasanya Islam betul-betul menjunjung tinggi yang namanya pemimpin. Dan itu sudah kita singgung juga di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Manahahumus syari'u iyyaha liyatanasaba qadruhum ma'a uluwi wadhifatihim. Syariat Islam telah memberikan kepada pemimpin-pemimpin ini kedudukan yang tinggi, derajat yang mulia, tempat yang agung di tengah-tengah masyarakat dan umat ini, mengingat ya, karena sepadan dan seimbang dengan tugas fungsi dari pemimpin itu sendiri. Ya, yang namanya seorang pemimpin itu levelnya berada di atas yang lainnya, di atas masyarakat biasa. Karena tugas dan tanggung jawab yang begitu berat yang diemban olehnya, ini menjadikan kedudukan dia tinggi di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, dari sini Islam melihat ya, bahwasannya mengingat kedudukan yang namanya pemimpin di tengah-tengah umat itu merupakan kedudukan yang tinggi, maka syariat Islam menempatkan dan memandang bahwasanya pemimpin tersebut layak mendapatkan kedudukan yang tinggi, sehingga diangkatlah kedudukan pemimpin di tengah-tengah umat. Dan ini sesuai dengan tugas pokok ya, dan fungsi dari pemimpin itu sendiri. Manahahumus syari'u iyyaha liyatanasaba qadruhum ma'a uluwi wadhifatihim. Syariat Islam telah memberikan kepadanya kedudukan yang tinggi yang sesuai dengan apa yang menjadi kedudukannya bersamaan ya dengan tinggi dan beratnya tugas mereka. Wa rafi' mansibihim wa 'idhami mas'uliyatihim. Demikian pula apa yang diberikan oleh syariat Islam ini ya, di dalam menempatkan pemimpin kaum muslimin itu pun sesuai dengan ketinggian jabatan yang ia pegang serta besarnya tanggung jawab yang ia pikul. Fa inna mansibahum, yakni mansib al-imamah, innama wudi'a liyakuna khalafan lin-nubuwah fi hirasati ad-din wa siyasati ad-dunya. Karena sesungguhnya ya, jabatan pemimpin ini tidak lain, ketika syariat Islam menetapkannya, tujuannya adalah sebagai pengganti untuk menjaga agama dan juga untuk memimpin dunia setelah berakhirnya kenabian. Jadi syariat Islam menjelaskan kepada kita bahwasannya umat ini membutuhkan seorang pemimpin yang memimpin mereka di atas kebaikan dan kebenaran. Setelah selesainya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka para sahabat yang kita kenal dengan al-khulafa'ur rasyidun dikatakan khalifah ya, karena mereka menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memimpin umat, menjaga agama serta memimpin dunia. Dengan tingginya kedudukan inilah Islam mengangkat seorang pemimpin, mengangkat tempat derajatnya ya, kedudukannya di atas masyarakat yang lainnya. Sampai-sampai kita ya, masyarakat biasa, kaum muslimin diperintahkan dan diwajibkan untuk selalu patuh, taat kepada pemimpin, menghormati, menghargai pemimpin. Jadi ini, innama wudi'a liyakuna khalafan lin-nubuwah fi hirasati ad-din wa siyasati ad-dunya. Tidak lain dan tidak bukan, maksud dari syariat Islam menempatkan pemimpin ini di tempat yang tinggi, di kedudukan yang agung, itu mengingat karena pemimpin-pemimpin itu akan menggantikan kepemimpinan terhadap umat
dalam menjaga agama dan memimpin dunia sebagai pengganti dari selesainya kenabian yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa inna wad'a syar'i wulata al-amri fi hadhihi al-makanati asy-syarifati wa rutbati al-manifa huwa 'ainul hikmah. Ya. Penempatan syariat Islam terhadap pemimpin kaum muslimin di tempat yang agung, di tempat yang tinggi, diangkat harkat dan martabat pemimpin itu di tengah-tengah masyarakatnya, ya, ini mengandung hikmah yang luar biasa. Kata beliau, mengandung hikmah yang luar biasa. Ya, ini kalau kita berpikir, ya, dalam lingkup yang lebih kecil, dalam tatanan kehidupan keluarga, ada seorang bapak, ada seorang ibu, dan juga ada anak-anaknya. Siapa di antara mereka yang harus dijunjung tinggi, dihargai, dihormati, diikuti, dipatuhi, didengarkan, tidak boleh membantah? Jawabnya adalah bapak. Ya, si bapak. Kenapa? Karena bapaklah yang menafkahi mereka semua. Karena si bapak inilah yang mengajari mereka semua. Karena bapak inilah yang merawat mereka, yang mengayomi mereka, dan semuanya. Ya, semuanya si bapak. Sehingga Allah angkat derajat si bapak ini di tengah-tengah keluarga. Dijadikan sebagai apa? Pemimpin. Bukan seorang ibu. Ya, dan kita tahu dalam agama kita bahwasanya pemimpin itu adalah laki-laki. Dan setiap kita kaum laki pemimpin bagi keluarga kita. Jika dalam skop yang sekecil ini, ya, Islam mengangkat, ya, derajat dan kedudukan seorang bapak, maka bagaimana dengan seorang yang mengayomi seluruh umat kaum muslimin, mengurusi urusan mereka, memberikan jaminan keselamatan, keamanan mereka, jaminan hidup mereka? Tentu Islam memberikan kedudukan yang jauh lebih tinggi, memberikan tempat yang begitu mulia di tengah-tengah umat. Dan di situ terdapat hikmah yang luar biasa. Allati yar'aha fi sa'iri tasarrufatih. Yang mana yang namanya seorang pemimpin ini, ya, pasti dia akan merawat, ya kan, akan menjaga semua umat yang menjadi rakyatnya. Dan itu, ya, di seluruh aktivitasnya tidak keluar untuk kemaslahatan umat. Karena yang namanya pemimpin dalam tinjauan syariat, dia dituntut untuk memberikan kemaslahatan bagi umat. Dia adalah pelayan umat. Jika ada di antara mereka rakyatnya fakir miskin, maka pemimpin ini yang berusaha untuk mencukupinya. Jika terjadi kezaliman sana sini, maka pemimpin ini yang bertindak untuk menghilangkan kezaliman tersebut. Dia mengayomi masyarakatnya, memberikan stabilitas, keselamatan, dan keamanan, menjamin kehidupan masyarakatnya di seluruh berbagai macam aktivitas dan sikapnya. Ini semua mengandung hikmah yang besar ketika Islam mengangkat dia pada kedudukan yang mulia dan tinggi. Wa 'ainul maslahati allati yatashawwafu ila tahqiqiha. Demikian pula yang namanya pemimpin, dia diharapkan bisa mewujudkan maslahat ammah dari tugas yang ia emban selama ini. Dari mulai mensejahterakan masyarakatnya, kemudian mengajak mereka di atas kebenaran, di atas kebaikan, memimpin mereka menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, memberikan jaminan kehidupan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan mereka. Pemimpin. Fa innan nas la yasusuhum illa quwwatul iman wa hazmu. Sesungguhnya manusia itu, ya, tidaklah bisa
di dalam memimpin mereka, ya, melainkan kekuatan pemimpin, kekuatan yang memusat pada seorang pemimpin yang disepakati atas kepemimpinannya, dan dia memiliki berbagai macam kekuatan dari mulai pusat sampai ke bawah. Manusia memiliki banyak perbedaan pikiran, perbedaan pendapat, dan masing-masing manusia berusaha untuk memenangkan masing-masing pendapatnya. Akan tapi ketika ada pemimpin, maka ini yang menjadi penegak keadilan. Ini yang menjadi penentu, ya, dengan kebijaksanaan yang ia miliki. Dan tidak akan mungkin manusia itu, ya, terpimpin di atas kebaikan, di atas kebenaran, melainkan ada seorang pemimpin yang disepakati untuk ditaati dan dipatuhi. Falau lam yu'tihi syari'u ma yunasibu tabi'ata 'amalihi min fardh ihtiramihi wa ta'zimihi wa nahwi dhalik lam tahanahu an-nas wa lam yanqadu lahu. Kalau seandainya syariat Islam tidak menempatkan pemimpin itu dan memberikan tempat yang tinggi, kedudukan yang mulia di atas masyarakatnya, ma yunasibu tabi'ata 'amalihi, yang sesuai dengan karakter, tugas dan fungsi kepemimpinannya, yang berupa mewajibkan kepada umat untuk menghormati dan mengagungkan pemimpin. Apa yang terjadi kalau seandainya Islam tidak menempatkan pemimpin ini di tempat yang tinggi dan kedudukan yang mulia, yang berupa diwajibkannya bagi umat untuk mentaati dan patuh kepadanya, menghormati dan menghargainya, yang terjadi adalah lam tahanahun nas. Pasti manusia itu akan tidak menghormati. Pasti manusia itu akan merendahkan dan menghinakan pemimpin. Walam yang kadulahu, dan pasti mereka tidak akan patuh kepada pemimpin. Apabila Islam tidak menempatkan dan mengangkat derajat pemimpin ini, ya, sesuai dengan apa yang menjadi besarnya dan agungnya tugas yang ia emban. Makanya Islam memerintahkan kepada kita semua untuk mentaati pemimpin, untuk mendengar, menghormati, menghargai pemimpin, tidak merendahkan, tidak menghinakan. Ini semua demi maslahat bersama. Kemudian dikatakan, wa min thamma yahillul bala wa ta'ammul fawda wa tafutul masalih wa tafsudud dunya wa yadhi'ud din. Jika memang demikian, ya, kalau seandainya syariat ini tidak menempatkan seorang pemimpin di tempat yang tinggi, kedudukan yang mulia, jabatan yang agung, maka yang terjadi nantinya akan banyak sekali fitnah-fitnah, banyak bertebaran bala di berbagai macam penjuru, akan terjadi huru-hara yang luar biasa. Karena sekali lagi, yang namanya manusia, pasti mereka berusaha untuk mempertahankan pendapatnya dan memenangkan pendapatnya di atas yang lain. Pasti akan ada huru-hara. Ketika pendapat itu terhalang dengan pendapat yang lain, maka di situ terjadi huru-hara. Berbenturan dengan pendapat yang lain, akan terjadi gesekan, ya, akan terjadi pemberontakan, akan terjadi revolusi, faudah. Sehingga tafutul masalih, yang namanya maslahat ini akan hilang, akan lenyap. Apa maslahat dan manfaatnya manakala rakyat umat ini mereka berusaha untuk membuat huru-hara, menggoyangkan kepemimpinan, atau bahkan sampai merevolusi? Apa maslahatnya bagi umat? Dan kita tahu, ya, di antara sejarah yang ada di negeri kita yang kita cintai ini, setelah adanya reformasi, ya, setelah adanya pengkudetaan dari kepemimpinan yang sah di waktu itu,
maka sampai detik ini pun kita tidak merasakan apa yang menjadi keistimewaan di zaman tersebut. Tidaklah datang satu zaman setelah diadakannya kudeta dan juga revolusi, melainkan keburukan di atas keburukan yang terus berkesinambungan. Fatawsudud dunya, jika memang demikian, ya, banyaknya fawdha, banyaknya huru-hara, banyaknya pemberontakan, banyaknya berbagai macam fitnah, maka dunia ini menjadi rusak. Rusak dunia. Karena masing-masing berusaha untuk memenangkan pendapatnya, mengalahkan yang lain. Dunia rusak, wa yadhi'ud-din, dan agama pun akan semakin hilang. Akan hilang agama, akan dibuang. Oleh siapa? Mereka manusia tersebut. Kemudian beliau menyampaikan dengan menukilkan ucapan Al-Imam Badruddin bin Jama'ah dalam kitabnya Tahrirul Ahkam fi Tadbiri Ahli Islam. Kata Al-Imam Badruddin bin Jama'ah, al-haqqur rabi', hak yang keempat, ya, dan ini menyangkut hak pemimpin, an yu'rafa lahu 'azimi haqqihi, yaitu seorang mengetahui akan agungnya hak pemimpin, wa ma yajibu min ta'zimi qadrihi, dan kewajiban mengagungkan kedudukan pemimpin. Fayu'amalu bima yajibu lahu min al-ihtirami wal ikram. Sehingga dengan demikian, ketika seorang mengetahui agungnya kedudukan pemimpin dan haknya, demikian pula, ya, agungnya, tingginya kemuliaan yang dimilikinya, maka kita sebagai umat wajib untuk menghormati pemimpin, menghargai pemimpin. Ma ja'alallahu ta'ala lahu minal i'zam, sebagaimana ya Allah memberikan, ya, kedudukan dan keagungan yang tinggi pada pemimpin tersebut. Walidzalik kana al-ulama'ul a'lamu min a'immatil Islam yu'azzimuna hurmatahum. Oleh karena itu, para ulama-ulama Islam dahulu, mereka betul-betul mengagungkan akan kemuliaan pemimpinnya, pemimpin kaum muslimin. Wa yulabbuna da'watahum ma'a zuhdihim wa wara'ihim wa adami tam'i fima ladaihim. Dan juga para ulama Islam dahulu, mereka pun mendatangi dan mengabulkan apa yang menjadi ajakan serta seruan pemimpin. Ya, ketika seorang pemimpin mengundang mereka, menyeru mereka, mengajak mereka dalam perkara yang baik, perkara yang benar, maka para ulama Islam dahulu mereka bersegera, ya, dalam satu barisan mendukung pemimpinnya. Ma'azuhdihim. Bersamaan itu pula para ulama tetap menjaga kezuhudan mereka, menjaga warak mereka, dan tidak tamak dengan dunia yang dimiliki dan dikuasai oleh pemimpin. Inilah ulama, ulama Rabbani, ulama yang menginginkan kebaikan bagi semua. Dia dekat dengan pemimpin, memberikan nasihat, memberikan masukan, mendengar, patuh dan taat kepada pemimpin. Dan mereka para ulama tidak sama sekali ada ketamakan untuk mendapatkan dunia dari yang apa dimiliki oleh pemimpin. Ulama menyampaikan, memberikan nasihat, menunjukkan kesalahan, kekeliruan, ya, mengarahkan kepada yang benar, kepada yang baik, mendatangi ajakan dan seruan undangan pemimpinnya, patuh dan taat kepada mereka, sebagaimana yang Islam perintahkan. Meskipun demikian, pemimpin ulama Islam, ya, tetap menjaga diri dari fitnah dunia, dari fitnah harta, dari ketamakan. Demikian pula menjaga kezuhudan dan waraknya mereka. Kemudian dikatakan, wa ma yaf'aluhu ba'dul muntasibina ila az-zuhdi min qillatil adab ma'ahum falaysa minas sunnah. Dan perkara yang telah dilakukan atau yang dilakukan
oleh sebagian orang yang menisbatkan kepada kezuhudan dari sedikit adabnya, tidak beradabnya kepada pemimpin, atau dia mendekati pemimpin itu hanya untuk kepentingan pribadinya, falaisa minas sunnah, maka hal ini bukan termasuk sunnah. Karena apa? Karena sunnah mengajarkan kita untuk menjadi hamba yang betul-betul murni untuk menggapai maslahat bersama dengan memberikan nasihat kepada pemimpin, memberikan masukan kepada pemimpin, mengarahkan mereka kepada yang baik dan yang benar, ya, yang dibarengi dengan selalu menjaga diri dari ketamakan dunia, menjaga kewaraknya, menjaga zuhudnya. Nah, apabila ada orang yang dia mengatasnamakan dunia sebagai ulama yang zuhud, akan tapi dia masih mengejar dunianya, dekat dengan pemimpin, maka seorang ini bukanlah orang yang mengamalkan sunnah dalam urusan kepemimpinan tersebut. Walamma anna syari'a a'ta waliyal amri tilka al-manzilata ar-rafi'ah wajadta an-nasa mafturina 'ala ta'zimi wa ihtiramihi wa haibatihi. Tatkala syariat Islam telah memberikan kedudukan yang tinggi bagi seorang pemimpin, maka Anda bisa menjumpai bahwasanya manusia ini, ya, secara fitrahnya, ya, spontanitas mereka ada rasa pengagungan kepada pemimpinnya itu, ada rasa penghormatan kepada pemimpinnya, ya, ada secara fitrah seperti ini. Nah, kita lihat kembali, ya, dalam kehidupan kita berkeluarga, si istri, si anak, ya, sama suami atau bapaknya, secara fitrah mereka mengagungkan, mereka menghormati, mereka menghargai, ya. Apapun yang diminta oleh si suami, istri pasti apa? Memenuhi. Demikian pula si anak, ketika disuruh oleh bapaknya begini dan begitu, si anak pun juga apa? Pasti akan melakukannya. Dan ini merupakan fitrah, ya, fitrah. Dan kita sebagai umat ini, sebagai masyarakat, sebagai rakyat, ya, ada fitrahnya. Ketika ada seorang pemimpin, ya kan, yang terpilih, yang disepakati oleh kita semuanya dan memimpin kita, kita ada fitrah untuk menghormati pemimpin itu, memuliakan pemimpin itu, mengagungkan pemimpin tersebut. Ini fitrah, ya. Wala yakhruju an dzalika illa mulawwathul fitrah, dan tidak keluar dari kondisi seperti ini kecuali orang yang sudah terkontaminasi dengan polusi-polusi luar. Artinya, ketika ada orang yang dia itu tidak menghormati pemimpin, tidak menghargai pemimpin, cenderung merendahkan, menghina, mengolok-olok, dan lain sebagainya, maka ketahuilah orang seperti ini dia berada di luar fitrahnya. Fitrahnya yang Allah ciptakan di atas fitrah itu sudah terkontaminasi dengan polusi-polusi syubhat. Ya, polusi-polusi syubhat. Dan kita tahu bahwasanya Islam ini adalah agama dengan membawa risalah yang sesuai dengan fitrah manusia. Ketika kita sebagai masyarakat dan kita memiliki pemimpin, fitrahnya kita adalah menghormati, memuliakan pemimpin, dan Islam, ya, menguatkan hal itu, bahkan mewajibkan kepada kita, maka inilah yang benar. Namun apabila kita menjumpai diri kita, ya, yang cenderung merendahkan pemimpin, menolak atas kepemimpinannya, dan berbagai macam dalih yang dikemukakan, maka ingat, ini keluar dari fitrah karena sudah tercampuri dengan polusi-polusi syubhat untuk memuliakan pemimpin, patuh dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dha'ifud diyanah, kata beliau, orang yang lemah agamanya, ya, orang yang tidak memuliakan pemimpin, menghormati pemimpin, bahkan cenderung merendahkannya, maka ini di antara orang yang lemah agamanya. Walidha qala Amirul Mu'minin Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Oleh karena itu, ya,
Amirul Mukminin, Al-Khalifah, ya Al-Khalifatul Thalith, khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, pernah mengatakan, ma yaz'al imamu aktsaru mimma yaz'al Qur'an. Ya. Terjemah bebasnya adalah sesuatu kemungkaran yang dicegah oleh adanya seorang pemimpin, ya, itu jauh lebih bisa diterapkan daripada kemungkaran yang dicegah dengan melalui Al-Qur'anul Karim. Dan di sini dibawakan penjelasan, ya, oleh beliau al-muallif rahimahullahu taala dengan menyampaikan ucapan Ibnu Manzur di dalam kitabnya Al-Lisan. Kata beliau, anna man yakuffu an irtikabil azaim makhafata sultan akthar mimman takuffuhu makhafatul Qur'ani. Wallahi ta'ala. Artinya bahwasanya orang yang tercegah dari melakukan kemungkaran, dari melakukan perbuatan yang buruk, karena rasa khawatir dan takut kepada penguasa, itu jauh lebih banyak daripada orang yang tercegah dari kemungkarannya berdasarkan rasa takutnya dari Al-Quran dan juga Allah. Orang ketika dia sendirian, dia sudah tahu Al-Quran tidak membenarkan, Al-Quran melarangnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala melarang perbuatan itu. Maka terkadang ketika kondisi iman lemah, hawa nafsu kuat, seorang pun juga bisa terjatuh dalam kemungkaran tersebut. Ya, karena rasa khauf, rasa takut, ya, pada diri seseorang, ya, itu bisa dikatakan labil. Ketika imannya turun, maka rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga turun. Sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan dia melakukan perbuatan maksiat. Namun, ya, ketika pemimpin memiliki aturan yang tegas, yang jelas, walaupun imannya lemah misalkan, ini dia akan berpikir 2-3 kali jika melakukan kemungkaran. Kenapa? Karena yang ada di dalam hati dan pikiran dia adalah hukuman dari pemimpin. Makanya dikatakan, ya, kondisi seorang di dalam meninggalkan maksiatnya itu kebanyakan mereka meninggalkan karena takut atas hukuman yang diberlakukan oleh pemimpin, dibandingkan dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini makna dari ucapan beliau, ma yaz'ul imamu aktsaru mimma yaz'ul Qur'an. Kemungkaran yang dicegah oleh imam, pemimpin itu jauh lebih banyak daripada kemungkaran yang dicegah oleh Al-Qur'an. Kemudian dikatakan pula, faman yakuffuhu sultanu 'anil ma'asi aktsar mimman yakuffuhu al-Qur'anu bil amri wan nahyi wal indzar. Ya. Orang yang melakukan kemungkaran kemudian dicegah oleh penguasa, maka ini jauh lebih banyak realitanya dibandingkan dengan orang yang berhenti dari kemaksiatannya karena mengingat Al-Quran, atau karena larangan dari Al-Quran, atau ancaman dari Al-Quran. Ya. Jadi seperti ini, ya, bagaimana sahabat Utsman bin Affan, Amirul Mukminin, Al-Khalifatul Rasyid, menyampaikan bahwasannya pemimpin ini memiliki kedudukan yang tinggi, sampai-sampai dia ditakuti oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya, ya, sehingga rakyat meninggalkan kemaksiatan, perbuatan zalim, kriminalitas karena takut kepada pemimpinnya, dibandingkan dengan
apa yang menjadi ancaman-ancaman dalam Al-Qur'anul Karim. فهذا وجه من وجوه المصلحة في التأكيد الشارع على مكانة السلطان ووجوب تعزيره وتوقيره مما يظهر عظمة السلطان. Ini merupakan salah satu sisi dari sisi-sisi maslahat, ya, bagaimana syariat Islam itu menetapkan kedudukan yang tinggi bagi penguasa, bagi pemimpin kaum muslimin, dan juga wajibnya memuliakan mereka, mengagungkan mereka, yang mana ini merupakan salah satu hal yang harus ditampakkan supaya pemimpin ini memiliki kehormatan di tengah-tengah masyarakatnya. Wa yuqi'u mahabatahu fin nufus, dan juga supaya, ya, kewibawaan pemimpin ini itu melekat pada hati masing-masing rakyat tersebut. Fatankifu 'anil mahdhur khasyata ba'sa sultan, sehingga masyarakat itu nantinya dia akan berpikir ulang, akan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang dilarang, karena takut akan hukuman penguasa atau pemimpin. Nah, dan ini yang tadi kita sampaikan penjelasannya dalam menafsirkan ma yaz'u al-imamu akthar mimma yaz'u al-Qur'an. وذلك لأن العلة المانعة من الظلم عقل زاجر أو دين حاجز أو سلطان رادع أو عجز صاد فإذا تأملت لم تجد لها خامسا. Kemudian kata Syekh Abdul Salam rahimahullah ta'ala, yang sedemikian itu, ya, karena sesungguhnya sebab yang bisa menghalangi dari seorang melakukan kezaliman itu tidak keluar dari 4 perkara, tidak ada yang kelima. Yang pertama adalah akal, ya, akal pikiran yang mampu mencegah orang itu melakukan kemaksiatan. Yang diantaranya, ya, kita datangkan contohnya seperti ketika seorang, ya, diajak oleh temannya melakukan mabuk-mabukan, ya, minum-minuman keras, dan orang ini dia memiliki akal, ya, akal yang sehat, akal yang jernih, dan dia mengetahui manakala dia ikut ke dalamnya mabuk-mabukan, dari sisi kesehatan itu tidak bagus, dari sisi kesehatan itu tidak bagus, justru akan mendatangkan penyakit dan masalah. Sehingga apa? Dengan pikiran yang cerdas ini, pikiran yang bersih, dia tidak mau melakukan kemaksiatan tersebut. Dia terhalang dari mabuk-mabukan. Nah ini. Kemudian dinun hajiz. Yang kedua, seorang terhalang dari melakukan kezaliman atau kemaksiatan itu disebabkan karena agama, ya. Agama yang sudah ia ketahui. Karena agama melarang dia. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ya, sesungguhnya minum-minuman keras, perjudian, mengundi nasib dan lain sebagainya, ini semuanya apa? Merupakan perkara yang Allah haramkan, rijsun, ya. Rijs, perkara yang Allah larang, perkara yang buruk, ya, tidak baik, bahkan min amali syaitan, termasuk dari perbuatannya syaitan. Agama mencegahnya karena agama melarang kita semua. Ini faktor yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa seorang akan bisa terhalang dari melakukan kezaliman? Karena ada penguasa, pemimpin yang memberikan ultimatum, menetapkan hukuman yang tegas bagi siapa yang melanggar aturan itu akan dikenakan sanksi. Jika dia mengetahui, ya, beratnya sanksi yang diberlakukan oleh pemimpin, pasti dia akan meninggalkan. Mencuri ketika ketahuan dan ada barang bukti, dia akan dipenjara, atau mungkin ketika sudah sampai nisabnya dia akan potong tangannya. Maka orang akan takut. Walaupun barangkali sisi pengetahuan agamanya masih minim. Walaupun barangkali dari sisi, ya, akal jernihnya pun juga masih kurang. Tapi ketika mengetahui betapa kerasnya hukuman yang nanti didapat ketika melakukan kezaliman ini, dia apa? Tidak jadi melakukannya. Au ajzun sadun, atau kelemahan yang ada pada dirinya sehingga ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan kemaksiatan. Kan begitu?
Orang yang sudah stroke misalkan, apakah dia bisa berjudi? Ya kan nggak bisa. Ya karena memang apa? Kelemahan yang ada pada dirinya, ini pun bisa menjadi penghalang dari dia melakukan kemaksiatan. Orang melakukan maksiat ini, itu rata-rata dalam kondisi sehat. Coba kita lihat mereka yang sakit-sakit di rumah sakit. Apakah kita jumpai mereka melakukan kemaksiatan? Judi, mabuk-mabukan, minuman keras, ya, dan yang lain sebagainya. Jarang, bahkan tidak ada. Ya, ajzun, kelemahan. Dan di dalamnya berupa sakit yang ia alami. Maka ini pun diantara salah satu apa? Sebab terhalangnya seorang dari melakukan kezaliman. Kemudian dikatakan oleh beliau di sini, warahbatu sultani ablaghuha, dan rasa takut kepada pemimpin, kepada penguasa dari hukuman yang ia tetapkan dari setiap pelanggaran itu yang paling mengena, ya, di setiap orang, di setiap apa? Setiap orang. Li'anna al-aqla wad-din rubbama kana mashghulaini bida'il hawa. Kenapa demikian? Ya, artinya kenapa rasa takut kepada pemimpin itu jauh lebih mengena pada diri seseorang dibandingkan dengan akal, ya kan, dan juga agama. Kata beliau, karena sesungguhnya akal, ya, walaupun dia punya akal jernih, akal cerdas, atau mungkin pengetahuan agama yang cukup, akan tapi terkadang dikalahkan oleh hawa nafsu. Dikalahkan oleh apa? Hawa nafsu. Dan itu sering kita jumpai. Sering apa? Kita jumpai. Fatakunu rahbatu sultani asyaddu zajran wa aqwa rad'an. Dari situlah kita mengetahui rasa takutnya kepada pemimpin, ya, atas hukuman, atas balasan dan ancaman yang keras itu lebih mengena, lebih kuat, ya, untuk menjadikan masyarakat lari dari melakukan kezaliman tersebut, ya. Orang nih, dia mau melakukan kemaksiatan. Ketika lihat ada pemimpin di situ, di antaranya aparat misalkan, ya, dan itu merupakan salah satu senjata dari pemimpin untuk menstabilkan keamanan. Ketika dia mau mencuri, lihat apa ada aparat, pasti takut dia, ya. Khawatir nanti dia ditangkap, khawatir nanti dia ditembak di tempat atau yang semisalnya. Nah, ini mengapa dikatakan bahwa rahmatul sultan hadza ablagh, bahwasannya rasa takut kepada pemimpin itu lebih mengena pada diri seseorang dibandingkan dengan yang lainnya. Dan ini disampaikan oleh Al-Imam Munawi dalam kitabnya Al-Faid. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di bagian yang pertama, dan insyaallah taala di bagian yang kedua kita akan sampaikan penjelasan dari beliau Asy-Syaikh Dr. Abdul Salim bin Barjas rahimahullahu taala terkait dengan landasan-landasan, ya, agama Islam ini menjunjung tinggi kehormatan dan kedudukan pemimpin kaum muslimin. Apa saja landasannya? Apa saja dalil-dalilnya? Nanti akan disebutkan oleh beliau di bagian kedua insyaallah taala, dan di sana ada 8 landasan utama bagaimana agama Islam mengangkat, menjunjung tinggi pemimpin kaum muslimin. Nah, Allah taala alam bissawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.